Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau kesempatan ini kita masih kembali diberikan kekuatan, kemampuan untuk beribadah memuliakan Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea pasal 14 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-10. Hosea pasal 14 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-10, saya akan membaca bagi kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asur tidak dapat menyelamatkan kami, kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Ayat 5, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut dari mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjalarkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasuk seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang setia senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu masih ingat tentang khotbah saya lihat itu tahun lalu, tepatnya bulan Juni, bagian firman Tuhan ini sudah pernah saya khotbahkan, dan yang saya khotbahkan itu saya hanya ambil khusus ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, dan pembahasan itu adalah di bawah tema pertobatan yang sejati. Nah, di dalam pembahasan tentang pertobatan yang sejati itu dijelaskan bahwa bangsa Israel mereka hidup tidak setia kepada Allah. Bangsa Israel mereka mulai melakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Mereka tidak menyembah Allah lagi sebagai Allah yang hidup, sebagai Allah yang telah menolong mereka, sebagai Allah yang telah menyelamatkan mereka, tetapi mereka menyembah ilah-ilah lain atau mereka menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah melalui Nabi Hosea menyerukan kepada bangsa Israel supaya mereka mau bertobat, mereka mau kembali kepada Allah. Nah, memang kalau ketika kita baca dalam pasal 6 dari kitab Hosea, di sana kita temukan bahwa memang mereka sendiri sadar akan kesalahan mereka, mereka sadar akan keberdosaan mereka, dan akhirnya mereka mau bertobat kepada Allah. Tetapi kenyataannya bahwa pertobatan yang mereka ambil di dalam pasal 6 itu ternyata bukanlah pertobatan yang dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Karena pertobatan yang mereka ambil atau yang mereka buat itu adalah pertobatan yang penuh dengan kepura-puraan atau pertobatan yang tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, bukan pertobatan seperti itu yang dikehendaki oleh Allah. Bukan pertobatan seperti itu yang diharapkan oleh Allah dari bangsa Israel. Tetapi pertobatan yang dikehendaki oleh Allah adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan di dalam pembahasan tentang pertobatan yang sejati itu dijelaskan bahwa pertobatan yang sejati itu memiliki 3 arti. Ya, jadi saya kembali mengulang secara sepintas khotbah tahun lalu itu tentang pertobatan yang sejati, di mana pertobatan yang sejati artinya pertobatan kepada Tuhan, yakni sebuah tindakan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dan pertobatan kepada Tuhan ini berbeda dengan pertobatan kepada manusia. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan,
dan kita minta maaf atau kita katakan ya saya tobat, saya tidak akan lakukan lagi kepada manusia ya. Tetapi ketika kita tidak ada di depan orang itu, ketika kita berada jauh dari orang itu yang telah kita katakan bahwa kita akan bertobat, kita akan mengulangi perbuatan kita itu lagi, kesalahan kita itu lagi. Nah, bukan pertobatan yang seperti itu yang dikehendaki oleh Allah, tetapi yang dikehendaki oleh Allah, pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang sungguh-sungguh dilakukan kepada Allah ya. Jadi walaupun kita bilang Allah tidak melihat, tapi ingat firman Tuhan berkata matanya melihat sampai ke seluruh penjuru bumi. Di tempat tersembunyi manapun, di tempat gelap manapun, apapun yang kita perbuat, entah itu kejahatan atau kebaikan, Tuhan memperhatikan semuanya itu. Nah, itu arti pertobatan yang pertama. Arti pertobatan sejati yang kedua adalah sebuah pertobatan yang mengandung unsur penyesalan, yakni tindakan penyesalan yang benar kepada Tuhan dan yang ditujukan kepada Tuhan. Jadi adanya unsur penyesalan karena kesalahan, karena pelanggaran, karena dosa yang sudah kita buat terhadap Tuhan. Oleh karena itu setiap kali di dalam ibadah itu ada liturgi pengakuan dosa. Kita sungguh-sungguh sadar akan dosa kita, kita menyesali. Tetapi ingat, ketika kita sadar dan kita menyesali, kita sudah mengaku, maka harapannya adalah kita tidak boleh jatuh lagi di dalam dosa itu ya. Itu pertobatan yang sejati. Dan arti pertobatan sejati yang ketiga adalah pertobatan yang mengandung unsur permohonan pengampunan dosa kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Nah, ini adalah ringkasan daripada inti khotbah tentang pertobatan yang sejati yang sudah pernah saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Dan pertobatan seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah. Pertobatan seperti inilah yang benar menurut pandangan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca khusus dalam Hosea pasal 14 ini, kita melihat bahwa Allah ya memang melalui Nabi Hosea dia menyerukan tentang pertobatan. Tetapi bukan hanya pertobatan yang diberikan, tetapi di balik seruan tentang pertobatan atau di balik himbauan untuk berbalik kembali kepadanya, itu disertai dengan janji-janji Allah. Dan kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Dan janji-janji itulah yang akan kita pelajari pagi hari ini. Dan oleh karena itu, tema untuk firman Tuhan kita pagi hari ini adalah janji Allah bagi yang mau bertobat. Janji Allah bagi yang mau bertobat. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, apa saja janji-janji Allah yang akan diberikan kepada mereka atau kepada orang-orang yang mau mengambil langkah pertobatan sungguh-sungguh kepada Allah? Nah, dari teks yang kita baca ini, sekurang-kurangnya ada 3 janji yang disediakan Allah bagi setiap mereka yang mau bertobat atau mau kembali kepada Allah. Dan janji yang pertama adalah janji pemulihan hidup. Mari kita kembali memperhatikan teks kita dalam ayatnya yang ke-5. Di sana berbunyi demikian: Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut dari mereka. Kita lihat kata yang digaris bawahi, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Nah, inilah janji Allah yang pertama bagi bangsa Israel apabila mereka mau kembali kepada Allah, apabila mereka meninggalkan cara hidup yang lama dengan cara menyembah berhala, dengan cara mempersembahkan korban-korban kepada dewa-dewa mereka, dan mereka kembali kepada Allah, maka dikatakan Allah akan memulihkan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, ayat ini kalau kita lihat di dalam terjemahan lain, kata-katanya agak berbeda ya. Kita coba lihat di dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama, di sana dikatakan demikian, bahwa aku akan menyembuhkan mereka itu daripada sesatannya, aku akan mengasihi mereka itu dengan segenap hatiku karena murkaku sudah undur daripadanya. Aku akan menyembuhkan mereka itu daripada sesatannya. Kalau terjemahan lain yang kita baca tadi adalah memulihkan, sedangkan dalam terjemahan lama dia menggunakan kata menyembuhkan. Nah, kita lihat lagi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dia berbunyi demikian lagi, maka aku akan membersihkan engkau dari penyembahan berhala dan
ketidaksetiaan. Ya, jadi katanya berbeda lagi. Aku akan membersihkan engkau dari penyembahan berhala dan ketidaksetiaan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang kita baca atau yang kita pegang ini menggunakan kata memulihkan, sedangkan dalam terjemahan lama menggunakan kata menyembuhkan, dan dalam firman Allah yang hidup dia juga menggunakan kata membersihkan. Nah, ketiga kata ini Bapak Ibu Saudara, menurut saya itu tidak ada jauh berbeda, karena sama-sama bertujuan untuk memperbaharui atau sama-sama bertujuan untuk menyucikan atau ya membersihkan kita daripada kesesatannya. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam terjemahan lain ini dia dikatakan aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Tetapi kalau dalam dua terjemahan berikut yang sudah kita baca itu, dia menggunakan kata menggunakan kata sesat, dan yang kedua dia mengatakan penyembahan berhala dan ketidaksetiaan. Jadi dengan kata lain bahwa dalam terjemahan lama ini dia mau memberikan pengertian atau penjelasan kepada kita bahwa pemulihan, penyembuhan atau pembersihan yang dimaksudkan daripada firman Tuhan ini lebih mengarah kepada pemulihan atau penyembuhan atau pembersihan secara rohani. Ya, jadi lebih ditekankan masalah hidup rohani. Nah, kalau kita mempelajari dari keseluruhan daripada kitab Hosea ini dengan teliti Bapak Ibu, maka sebenarnya bangsa Israel ini telah mengalami sebuah kemerosotan rohani yang sangat dalam. Kalau kita mempelajari, maka kita akan menemukan ada 3 hal penting yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian bangsa Israel yang telah merosot atau yang telah rusak. Yakni di sana kita bisa temukan tidak adanya kesetiaan mereka kepada Allah. Yang kedua, tidak ada kasih mereka kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak ada lagi pengenalan akan Allah. Ya, jadi mereka mengabaikan atau mereka mengalami kemerosotan dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah mereka sudah tidak setia lagi kepada Allah. Buktinya bahwa mereka selalu senantiasa mempersembahkan korban kepada dewa-dewa. Mereka tidak mengasihi Allah. Buktinya apa? Mereka sudah banyak menikmati, mereka sudah banyak melihat pertolongan dan keselamatan yang daripada Tuhan, tetapi mereka masih tetap tidak mengasihi Allah, dan mereka berbuat tidak mengenal Allah yang telah menyelamatkan mereka. Mari kita lihat di dalam Hosea 4 ayat 1 dan 2. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, kemerosotan rohani yang sangat dalam yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan dikatakan bahwa yang hari-hari keseharian mereka hanya melakukan pembunuhan, pencurian, berzina dan lain sebagainya. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Ya, ini sangat menyedihkan sekali. Dan karena kemerosotan rohani yang terjadi inilah, maka Allah hendak memulihkan kehidupan rohani daripada bangsa Israel. Allah ingin menyembuhkan, Allah ingin membersihkan mereka dari segala kotoran atau penajisan mereka. Allah mau supaya kesetiaan kepada Allah, kasih kepada Allah, serta pengenalan akan Allah yang benar kembali dimiliki oleh bangsa Israel. Karena itu Allah memanggil mereka, Allah berulang-ulang kali memanggil mereka supaya mereka kembali kepada Allah. Tetapi semakin Allah memanggil mereka, semakin mereka melangkah jauh daripada Allah. Semakin Allah berseru memanggil mereka untuk kembali kepada Allah, mengakui akan segala kesalahan dan dosa mereka dan berbalik kepada Allah. Tetapi mereka malah semakin pergi jauh dari hadapan Tuhan. Hosea 11 ayatnya yang kedua. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Ya, kita lihat kata yang digaris bawahi saja. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Ya, kalau saya berpikir ya, kalau saya sebagai Tuhan Allah ini, bangsa Israel ini keterlaluan sekali, kurang ajar sekali. Saya sudah menolong mereka, menyelamatkan mereka. Ketika saya panggil untuk mau menolong mereka, saya panggil supaya mereka tidak jatuh lebih dalam lagi di dalam kesesatan mereka, tapi malah
yang dilakukan oleh mereka adalah mereka semakin menjauh lagi. Ya, kalau seandainya saya Allah, ini seandainya ya, saya sudah tidak peduli lagi. Ya, itu kan, ini kan untuk kepentingan kamu, bukan untuk kepentingan saya, dengan kata lain demikian. Tetapi tidak dengan Allah. Ya, itulah luar biasanya Allah kita. Dia justru ketika melihat umat pilihannya, ketika dia melihat anak-anaknya semakin jatuh di dalam dosa, semakin jauh dari hadapannya, dia berusaha supaya apa? Umatnya, anak-anaknya itu bisa dibawa kembali atau bisa dipulihkan daripada kesalahan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya mereka berlaku tidak setia kepada Allah, tidak mengasihi Allah. Itu karena tidak adanya pengenalan akan Allah yang baik dan benar. Oleh karena itu, menurut saya, dari ketiga hal kemerosotan rohani yang dialami oleh bangsa Israel ini, pengenalan akan Allah sangat penting. Karena kalau sudah memiliki pengenalan akan Allah yang baik dan benar, maka pasti kesetiaan dan kasih kepada Allah itu pasti ada di dalam kehidupan mereka. Ya, pengenalan akan Allah yang baik dan benar sangat penting karena menentukan bagaimana kehidupan kerohanian kita. Tanpa adanya pengenalan akan Allah yang benar, akan membuat kita tersesat dan melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita dan mengabaikan kehendak Allah. Kita lihat di dalam Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Aku akan memberi suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Umatku binasa karena tidak adanya pengenalan akan Allah yang benar. Yeremia 24 ayatnya yang ke-7. Aku akan memberi suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ya, Allah akan memberikan kepada kita hati untuk mengenal Dia. Karena apa? Menurut Dia, pengenalan akan dirinya itu sangat penting, karena itu menentukan kehidupan kerohanian bagi anak-anaknya. Nah, cara hidup bangsa Israel yang seperti inilah, kemerosotan rohani yang seperti inilah yang hendak dipulihkan, yang hendak disembuhkan oleh Allah supaya mereka kembali kepada Allah. Dan ketika mereka telah bertobat, maka Ia hendak menyelamatkan mereka. Karena apa? Dia berkata bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat bagi mereka. Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Tidak ada juru selamat selain dari aku. Jadi ini firman Tuhan juga yang diingatkan kepada bangsa Israel, bahwa hanya akulah satu-satunya juru selamatmu. Kalau aku panggil dan engkau menjauh, maka apa jadinya hidupmu? Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi pengenalan akan Allah sangat penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena apa? Karena tidak mungkin kita percaya kepadanya kalau kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Tidak mungkin kita percaya kepada Dia kalau kita tidak tahu, tidak mengenal lebih dalam, lebih dekat bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Ya, Allah akan memulihkan mereka yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Allah akan memulihkan mereka yang mau mengenal Dia secara baik dan benar. Serta Allah akan memulihkan mereka yang mau bertobat sungguh-sungguh kepadanya. Ini juga mau mengajarkan kepada kita, setiap kita yang ada, tentang pertobatan yang kita miliki. Apakah pertobatan yang selama ini kita miliki adalah pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah, atau pertobatan sejati, ataukah pertobatan yang pura-pura? Apakah kita sudah mengenal Allah secara pribadi lebih dalam, lebih dekat lagi, atau tidak? Karena kita akan setia, kita akan mengasihi Dia kalau kita mengenal siapa Dia sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kerohanian
kerohanian kita juga tidak jauh berbeda dengan kehidupan kerohanian bangsa Israel. Kita lebih sering menjadikan hal-hal lain dalam hidup kita sebagai Allah atau sebagai Tuhan kita. Kita lebih memprioritaskan hal-hal yang ada di sekitar kita. Misalnya harta kekayaan kita, uang kita, pekerjaan kita, suami, istri, pacar kita. Kita jadikan mereka sebagai ilah, sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita melupakan Allah. Kita mengabaikan Allah yang sebenarnya telah memberikan anugerah keselamatan bagi kita sekalian. Kita mendewakan semuanya itu dan tidak mempedulikan dia lagi. Kita lebih memilih yang penting keinginan dan kehendak kita terpuaskan daripada kehendak dan keinginan daripada Allah itu sendiri. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmani kita terpenuhi, dan kita mengabaikan yang namanya kebutuhan rohani kita, hubungan pribadi kita dengan Allah. Dan ketika kita mendewakan semua yang ada di sekitar kita, semua kebanggaan kita, dan kita memposisikan Allah di belakang kita, maka tanpa kita sadari Allah akan menegur kita dengan berbagai macam cara. Mungkin dia mengizinkan hal-hal yang terburuk sekalipun terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Kita mengabaikan dia. Kita lebih mengutamakan kepuasan kita, kenikmatan kita secara lahiriah, dan mengabaikan dia dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sharingkan tentang sebuah kesaksian. Ini pengalaman saksi nyata daripada salah seorang yang mengalami pertobatan. Orang ini notabene dia adalah orang Kristen. Sejak dari kecil orang tua nenek moyangnya semua Kristen. Dan berjalan dengan waktu, dia ini terkenal sebagai seorang pengusaha yang sukses. Dan awal-awalnya ketika kecil dia berkata bahwa dia rajin ke gereja, rajin mengikuti kebaktian pemuda dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia mulai menikah dan pekerjaannya mulai berkembang, mulai maju, lama-kelamaan akhirnya dia melupakan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, tanpa dia sadari suatu saat dia mengalami suatu hal yang sangat buruk, bahkan yang paling buruk terjadi di dalam kehidupannya, di mana segala usahanya itu hangus, terbakar oleh api. Dan usaha semua, pokoknya semua yang dimilikinya, harta kekayaan yang dimilikinya, tidak ada satupun yang tersisa. Dan ketika dalam keadaan seperti itu, dia sadar bahwa sebenarnya inilah teguran Tuhan, karena saya sudah melangkah jauh daripada Tuhan. Dan berjalan dengan waktu, orang ini mengambil keputusan untuk kembali kepada Allah. Dia mulai ingin rindu untuk belajar mengenal siapa Allah itu sebenarnya, dan bahkan dia menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Dan pada akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa, melayani sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok. Bapak Ibu Saudara, dari kesaksian pribadi daripada orang ini, kita bisa melihat bahwa memang ketika kita sudah jauh tinggi melupakan Tuhan, kita sudah berada jauh membelakangi Tuhan dan sangat terlalu jauh, maka jangan salahkan Tuhan. Tuhan akan menegur kita dengan cara yang tidak kita duga, ya, dengan cara yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita bayangkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, tujuannya adalah untuk mendidik kita, tujuannya adalah untuk menghajar kita, tujuannya supaya kita ingat dan kita kembali kepadanya. Ketika didikan atau hajaran Allah telah terjadi dan kita mengambil sikap datang berserah kepada Allah, maka saat itulah Allah berfirman bahwa Dia tidak akan membiarkan kita tersesat. Dia mau memulihkan dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing pribadi, kita lihat diri kita. Apakah pertobatan yang sejati itu sudah menjadi milik saya atau tidak? Apakah pertobatan yang sejati itu selama ini sudah saya hidupi di dalamnya atau tidak? Kalau tidak, mari kita kembali kepada Allah. Kita mau bertobat, berbalik kembali kepadanya. Hosea 6 ayatnya yang pertama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia mendidik, memberi hajaran dengan pukulan-pukulan yang berat di dalam hidup kita, tetapi Dia tidak meninggalkan kita, ya. Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh
memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Satu lagi Yeremia 3 ayat 22, kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Ketika kita mau kembali kepada Allah, Allah siap untuk menyembuhkan kita. Ketika kita mau berbalik kembali kepada Allah, maka Allah siap untuk membersihkan dan memulihkan kita dari segala kesesatan kita. Bahkan Allah juga akan memberi kemampuan bagi kita untuk mengalami pengenalan akan Allah yang baik dan benar, lebih mendalam lagi. Karena itu, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Allah dengan tidak jemu-jemu. Apapun yang terjadi, tetaplah memiliki semangat, memiliki motivasi yang benar untuk mengenal Allah secara pribadi. Hosea 6 ayatnya yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dia tetap menerima kita apa adanya. Inilah janji Allah yang pertama bagi kita semua apabila kita mau mengambil langkah bertobat sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah. Maukah kita semua mengalami pemulihan hidup secara rohani? Maukah hidup kita, kerohanian kita, iman percaya kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan? Kalau ya, milikilah pertobatan yang sejati. Karena kalau kita memiliki pertobatan yang sejati, maka Allah akan memulihkan kehidupan kerohanian kita. Itu janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua bagi mereka yang mau bertobat adalah janji akan dikasihi oleh Allah. Kita kembali membaca, melihat ayat kita, nats kita dalam ayatnya yang kelima. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut dari mereka. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, kalau kita membaca kitab Hosea ini di dalam pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal 14 ini, kita akan menemukan bahwa Allah telah menyatakan kemarahannya, Allah telah menyatakan kegeramannya, bahwa dia tidak akan mengasihi bangsa Israel lagi. Ya, dia tidak akan mengasihi bangsa Israel lagi karena segala kejahatan mereka, dan sebaliknya dia akan menghukum mereka, dia akan menghajar mereka oleh karena segala kejahatan mereka itu. Hosea 9 ayatnya yang ke-15, segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal, sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Ya, jadi lihat, karena gaya hidup yang seperti inilah, maka dikatakan Allah tidak akan mengasihi mereka lagi. Justru Allah akan menghukum mereka. Allah akan menghajar mereka lewat cara-cara Allah sendiri. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, menurut Hosea, hal ini terjadi, penghukuman, penghajaran Allah terjadi sebab Israel tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Israel tidak sungguh-sungguh memahami, bahkan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi Hosea pun menekankan bahwa pertobatan merupakan hal yang sukar untuk dilakukan, sebab seseorang mungkin saja terjebak pada pertobatan formalitas. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh ingin mengalami atau menikmati pertobatan sejati itu, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa mengalami pertobatan sejati itu. Oleh karena itu Allah menghajar mereka dan menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka ditindas, mereka dibuat menderita, mereka dibuat kesulitan di dalam hidup mereka karena hukuman atas segala kejahatan mereka. Mari kita baca sekali lagi dalam Hosea 10 ayat 5 hingga ayat yang
10. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet-awen, sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Jadi kita lihat bahwa Allah menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa. Allah membuat mereka merata, Allah membuat mereka malu dan lain sebagainya. Dan semuanya itu oleh karena kejahatan mereka. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, dalam kegeramannya, dalam kemarahannya, walaupun ia telah menghukum mereka, bangsa Israel, tetapi kasihnya kepada bangsa Israel itu tidak akan pernah hilang. Kasihnya kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan itu akan tetap ada. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah adalah Allah yang adil. Bagi yang bersalah harus tetap dihukum, dan kasihnya ditunjukkan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dan sebagai bukti kasihnya, ia akan menerima kembali mereka apa adanya apabila datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Hosea 1:11 ayatnya yang keempat. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Allah tetap mengasihi mereka. Allah berusaha untuk menarik mereka agar mereka mau kembali kepada Allah. Ayatnya yang ke-8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Kasih Allah, walaupun bangsa Israel jauh daripadanya, tetapi dia tetap mengasihi. Oleh karena itu dia mengarahkan supaya bangsa Israel tetap kembali kepadanya. Cinta Tuhan dalam pasal 11 ayat 8 itu dinyatakan dalam kata-kata indah yang berikut ini. Hai Israel, tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Tak tega hatiku melakukan hal itu, karena cintaku terlalu besar bagimu. Kasih Allah, cinta Allah kepada bangsa Israel, umat pilihan, umat kesayangannya itu sangatlah besar. Oleh karena itu tidak mungkin dia meninggalkan bangsa Israel walaupun mereka telah jauh daripadanya. Ya, Allah begitu mengasihi dan begitu setia kepada bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Hosea juga menekankan Bapak Ibu Saudara bahwa hanya kasih setia dan belas kasihan Allah yang dapat mendatangkan anugerah bagi bangsa Israel. Memang berulang-ulang kali Allah memanggil mereka, Allah menyuruhkan mereka untuk bertobat, tetapi pertobatan sekali lagi yang ditunjukkan oleh mereka adalah pertobatan yang penuh dengan kepura-puraan. Karena apa? Setelah mereka mengaku bertobat, ternyata mereka kembali lagi kepada kehidupan mereka yang lama, menyembah berhala. Kita lihat di dalam pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa walaupun mereka bilang mereka bertobat, mereka mau kembali kepada Allah, mereka tidak akan mengulangi
semuanya itu dan mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengasihi mereka. Allah akan menerima mereka apa adanya, karena kasih Allah itu tidak akan pernah hilang dari mereka. Ini juga mau mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang pengasih. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan besar kasih setianya. Nehemia 9 ayat 31. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah pengasih dan penyayang. Ketika kita mau berbalik kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menerima kita. Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Yoel 2 ayat 12-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Goyangkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kita lihat Bapak Ibu, Allah tetap bersedia menerima kita. Allah menunggu kita kapan saja ketika kita mau datang menyesali semuanya itu, dan Dia akan mengasihi kita dengan tulus. Dia akan mengasihi kita dengan sukarela. Ini janji Allah yang kedua bagi mereka yang mau bertobat kembali kepadanya. Janji Allah yang ketiga atau janji Allah yang terakhir bagi mereka yang mau percaya kepada Allah adalah janji akan diberkati. Mari kita baca sekali lagi dari teks kita ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjalarkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambah, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasuk seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, pertobatan yang sejati pasti akan membawa berkat. Tetapi hati-hati bahwa berkat yang dimaksudkan di sini bukan hanya berkat jasmani, bukan hanya berkat secara lahiriah, tetapi yang lebih ditekankan adalah berkat rohani. Kalau kita melihat dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, itu kita melihat berkat-berkat jasmani yang disediakan, yang akan diberikan Allah bagi kita apabila kita mau kembali kepadanya. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8, maka itu ada janji berkat rohani yang disediakan Allah bagi kita. Dikatakan bahwa Allah akan menjadi seperti embun bagi Israel, sehingga kehidupan mereka akan menjadi indah dan murni bagaikan bunga bakung, seperti pohon hawar dari Libanon, dan mereka akan kuat, sangat berharga dan berakar di dalam Allah. Nah, kalau kita perhatikan semua kata-kata kiasan yang dipakai dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 ini, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan betapa berharganya umat yang hendak dipulihkan oleh Allah. Betapa bernilainya orang-orang yang hendak disembuhkan atau dibersihkan, dipulihkan oleh Allah. Berkat yang akan diterima, tadi sudah saya katakan, bukan hanya berkat rohani. Di dalam ayatnya yang ke-8, bukan hanya berkat jasmani, tetapi penekanannya adalah berkat rohani dalam ayatnya yang ke-8. Dan ketika bangsa Israel berada dalam naungan Allah, ya, ketika bangsa Israel kembali kepada Allah, ada di dalam naungan Allah, maka Allah pasti akan membuat mereka semakin mengenalnya. Ya. Allah akan membuat mereka sedemikian rupa sehingga mereka akan lebih mengenal Dia secara pribadi lebih dalam lagi. Nah, salah satu dosa dari bangsa Israel, seperti yang tadi sudah awal saya katakan, adalah karena tidak adanya pengenalan akan Allah yang baik dan benar. Karena itu, kalau mereka mau bertobat, maka Allah akan memberkati mereka dengan membuat mereka mengenalnya dengan baik dan benar lebih dalam lagi. Ketika bangsa Israel ada dalam naungannya, maka Ia akan menyatakan banyak hal yang awalnya belum
lebih dalam lagi. Inilah berkat rohani yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mau bertobat atau kembali kepadanya. Mari kita lihat diri kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita juga mau menerima berkat rohani yang sudah disediakan Allah bagi kita? Apakah kita mau menerima tawaran berkat yang sudah diserukan Allah bagi kita? Kalau kita mau menerima semuanya itu, maka firman Tuhan berkata, tinggalkan semua dosa dan kembalilah kepadanya. Yeremia 3 ayat 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Yesaya 18 ayat 27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ini jaminan firman Tuhan bagi setiap kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat kembali kepadanya, maka dia akan memberkati kita. Allah bahkan akan menjadikan hidup kita indah dan berharga di matanya. Seperti nas pembimbing kita tadi, Nehemia 1 ayat ke-9 yang berbunyi, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya. Berkat yang luar biasa disediakan Allah bagi setiap kita yang mau bertobat, yang mau kembali kepadanya. Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Dari semuanya ini, maukah kita juga menerima janji berkat Tuhan bagi kita yang mau bertobat? Ya. Apakah kita juga ingin menikmati hidup rohani kita yang semakin hari semakin dipulihkan, hidup rohani kita yang semakin hari semakin dibersihkan dari segala kenajisan kita, dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita mengalami suatu pertumbuhan rohani, iman kita semakin hari semakin bertambah dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita mau menerima janji-janji itu, bertobatlah sungguh-sungguh kepadanya sekarang juga, dan hiduplah di dalamnya. Percayalah kepadanya sungguh-sungguh bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita